pulang. Itu kebiasaan Rasulullah, nggak mampir sana mampir sini. Kalau kita mampirnya berapa kali Pak? Kali-kali. Di Jakarta aja mampirnya soto mampir, sate mampir, terus nanti ada bubur ayam mampir, udah kebanyakan mampir. Rasulullah itu jalan apa? Berangkat, selesaikan tugas langsung pulang. Kalau pengen mampir ya udah, saya pengen makan mie ayam, jangan pengen ke Jakarta sekalian makan. Ya itu tak Bismillahirrahmanirrahim, baca baru masuk surat Al-Kahfi, baru sekian ayat langsung dadanya kena panah, dicabut, 2 panah, kena, dicabut lagi, sampai 3 lawan dibatalkan. Enggak, beliau selesaikan sholatnya, beliau cepat selesaikan, langsung beliau bangunkan saudaranya dari sahabat muhajir bangunin. Pas bangun kaget, kamu kenapa nggak ada panah masuk ke, terus dicabut. Dan saya enggak, dia bilang, beliau mengatakan saya enggak menghentikan sholat sampai selesai surat Al-Kahfi. Berapa bulan? Hampir setengah juz. Maka takbir itu nggak begini, tapi gimana? Allah, ini menghadap kiblat. Kemudian kaki juga sama. Ini banyak orang tak ada takbir. Ini nih kaki lihat Pak. Kaki juga begini sama, lurus menghadap kiblat. Tidak terlalu begini, terlalu dalam, atau tidak terlalu keluar. Ya lurus. Nah sebagian orang, ada orang tuh kayak supaya rapat kakinya dia geser begini. Nggak perlu rapat, itu patokannya nggak harus sampai nempel antara kaki dengan kaki. Ya pokoknya bahu dengan bahu itu sudah rapat, udah menempel, itu udah rapat hitungannya. Nah ini kan ini kaki saya bilang nggak rapat nih. Kira-kira ada yang bisa lewat nggak? Ada yang bisa lewat nggak? Ini kan nggak rapat kaki saya. Ada yang bisa lewat nggak? Lewat orang atau lewat setan? Apa? Iya. Setan tuh jangan ini, hati bapak yang bisa dimasukin kalau setan. Ya ini, begini udah cukup rapat, namanya rapat. Jangan kasar begini. Itu pengertian saya. Ada celah itu berarti lengkap. Ya itu pengertian bapak kan. Pengertian ulama itu rapat itu jangan terlalu tasyadud. Sehingga apa nih? Kalau pertanyaannya begini, kira-kira kalau semua orang pernah begini, orang gendut sujudnya susah nggak? Orang gendut duduknya susah nggak? Khusyuknya hilang nggak? Sekarang lebih pentingin rapat atau khusyuk? Namanya nempel. Gacet namanya orang ini. Ya, nggak perlu udah begini, udah cukup rapat, lurus begini. Karena posisi kita nggak mungkin keadaan seperti ini udah rapat. Terus ini kaki mau dirapatin juga begini, sikut-sikutan kita Pak. Maka namanya begini pasti posisi kita ada yang panjang. Kenapa? Karena nggak mungkin orang sholat begini. Coba bapak ketika saya begini, ini tangan, betul-betul baru bisa rapat betul. Orang kalau sholat begini kira-kira bisa usul nggak? Sujud, dorong sini. Kenapa? Bapak ngasih, bapak kurus, coba gendut. Itu susah banget. Makanya jangan tasyadud apa? Terlalu berlebih di dalam rapat. Pokoknya seukuran begini rapat, terus nggak ada yang bisa lewat. Biar anak itu nggak bisa lewat. Ini udah jelaskan sekarang, makanya baru ngerti. Iya, begitu ya. Jadi rapat itu bukan berarti nempel begini ini rapat. Ini kaki lurus, karena nggak mungkin posisi kita kakinya lurus, rapat begini. Ini mesti begini nabrak, karena posisi tangan mesti begini soalnya. Mau begini juga sama, mau begini juga. Karena ada rongga yang keluar daripada bahu. Nggak mungkin orang bisa rapat, pet gitu nggak mungkin. Kenapa? Kalau orang memaksakan rapat seperti itu, nanti pasti nggak khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Mau sujud nabrak, mau duduk nabrak. Akhirnya sholat susah. Apalagi orang yang pinggang perutnya itu udah dari 80 cm, ngapa? Kadang-kadang sejadahnya lebar, akhirnya nggak ada orang
sungkan dia. Mau nginjek sajadah tetangga aja sungkan. Nginjek sejadah itu perlu izin Pak. Nih, saya punya sejadah, saya gelar. Kemudian kaki saya nginjek. Berarti saya gosok sejadahnya siapa? Yang punya. Benar nggak? Kalau nggak itu salah saya bisa diterima nggak? Nggak diterima. Ini penting. Makanya kalau ada seperti dalam ini diceritakan, kalau ada sejadah digelar, orangnya nggak ada, maka kita nggak boleh memindah langsung. Kenapa? Karena kita telah menggosok tempat yang sudah dibohongi. Kita sholat di atas sejadah orang. Nih, ada sejadah orang udah naruh. Ini betul-betul orang naruh ya. Dia khusus buat dia, bukan buat umum. Beda kalau orang masjid menyediakan sejadah untuk umum. Tapi kalau dia bawa dari sini, dia terus kita sholat di sini. Udah, sholat kita nggak diterima. Kenapa? Nggak diterima oleh Allah, sah, tapi tidak diterima. Kenapa? Karena sholat di atas sejadah yang haram. Haram itu apa? Memakai perkara yang tidak diizinkan gosok. Termasuk tuh, ini hati-hati kalau wudhu jangan sembarangan pakai sendalnya orang. Ini kebiasaan kita ini. Oh, saya pakai sepatu, itu ada sendal jepit tuh lumayan pakai, terornya paling nggak marah. Iya, oke nggak marah, tapi kita hukum ini hukum. Kita pakai sendal orang buat wudhu itu mengganggu kualitas sholat. Wudhunya aja udah gosok, kira-kira sholatnya bisa wudhu nggak? Lah ini yang terjadi kebanyakan kita. Sejadah, sendal, wudhu pakai punya orang. Kecuali itu, makanya penting itu masjid wajib menurut saya. Karena zaman sekarang tuh orang sholat kesini pakai sepatu dan dia nggak mungkin wudhu pakai. Akhirnya kalau nggak ada sendal masjid pakai sendal orang. Akhirnya apa? Dia sholat dalam keadaan wudhunya jauh-jauh daripada kata-kata diterima oleh Allah. Yang tanggung jawab siapa? Pak Murad dari mana? Udah siapin. Wakilnya mana? Sudah disiapin hilang ya? Udah hilang. Ya saya nggak tahu itu gimana caranya supaya nggak hilang. Tapi ini menghindari supaya jamaah yang sholat itu tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam. Nah makanya ini perhatian. Orang yang gelar sejadah dan perginya lama dianjurkan jangan maksain sok awal. Bawa sejadahnya. Nanti kalau masih ada kosong taruh lagi. Kalau nggak dapat ya udah. Allah tahu kok kamu pakai sok awal. Terus kebelet ke WC akhirnya nggak ada pesawat. Dapat malah sok awal. Nggak usah khawatir. Kan kita kan ke belakang karena ada apa? Qadul hajat. Sedangkan sholat dalam menahan kencing, menahan punten, menahan BAB hukumnya makruh. Gitu. Allah tahu kita mau sholat, maka jangan maksa sholat. Kalau kita nih, Allahu Akbar, tiba-tiba mules, pengen buang air besar, atau tiba-tiba pengen buang air kecil, tinggalin. Nanti saya nggak ada petak betulan, udah tinggalin. Kamu mau sholat karena pikir kamu sendiri mengikuti caranya Rasulullah. Tinggalin, mau ketinggalan 4 rakaat juga nggak masalah. Kenapa? Ada kalau orang sholat bisa khusyuk kan